Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah. Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Wakrimil arwaha minna dilika khairil anami wablihil mukhtar anna min salati wa salam. Kita minta sama Allah, ya Allah muliakanlah kami sehingga kami bisa memandang Nabi Muhammad SAW dan sampaikan kepada Nabi Muhammad semua yang kita baca dari sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliaulah idola kita, beliaulah harapan kita, beliaulah adalah manusia yang paling cinta kepada kita. Allah Ta'ala mensifatkan Nabi Muhammad di dalam Al-Quran, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepadamu seorang rasul, rasul dari kelompok kamu Ahlul Quraisy. Sifatnya Nabi Muhammad disebutkan di dalam Al-Quran, azizun alaihi ma anittum, memberatkan Nabi Muhammad apa yang memberatkan umatnya, membuat sedih hati Nabi Muhammad apa yang membuat sedih hati umatnya. Azizun alaihi ma anittum harisun alaikum. Nabi Muhammad itu semangat untuk mengajak kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Pada orang mukmin yang taat, Nabi Muhammad itu rauf, kasih sayang, pemurah, santun, mencintai. Rahim kepada yang maksiat. Nabi Muhammad itu mencintai umatnya walaupun umatnya banyak maksiat, walaupun umatnya banyak melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha pernah minta doa sama Rasulullah. Kemudian Rasulullah mendoakan Sayyidina Aisyah, Allahumma ighfir li Aisyah ma taqaddama min dhanbiha wa ma ta'akhkhara, ma a'lanat wa ma asarrat. Ya Allah, ampuni Aisyah dosa yang pernah dia lakukan dan yang mungkin akan dia lakukan. Ampuni semua dosa Aisyah, dosa yang dilakukan di hadapan manusia dan dosa yang disembunyikan. Ketika Sayyidatuna Aisyah mendengarkan doa ini, Sayyidatuna Aisyah bahagia, tersenyum. Kemudian Rasulullah tanya, wahai Aisyah, apakah doa ini membuatmu bahagia? Katanya Sayyidatuna Aisyah, bagaimana tidak ya Rasulullah, ini doa yang sangat mulia. Ini doa yang selalu diharapkan oleh manusia. Rasulullah menjawab, apakah kamu tidak tahu? Doa ini setiap malam saya panjatkan ketika tahajud untuk umatku. Jadi kalau kita ini malam melihat film, ya, kalau kita ini malam duduk ada di trotoar, Sayyidina Muhammad doakan kita. Kalau ini orang punya dosanya, ya Allah ampuni. Ya Allah, kalau ini orang ini ampuni dosanya dari yang awal dia melakukan dosa sampai akhirnya. Nah, itu tidak ada yang lebih sayang kepada kita lebih dari Nabi Muhammad SAW. Ketika ayat Al-Quran turun, wala sawfa yu'tika rabbuka, Allah akan memberimu wahai Muhammad apa yang kau inginkan sampai kamu ini puas. Apa yang kau inginkan kamu bakal dikasih. Ketika ayat ini turun, langsung Nabi Muhammad angkat tangan, Allahumma ummati ummati. Ya Allah, ampuni semua dosa umatku. Ya Allah, ampuni semua dosa umatku. Sehingga disebutkan di dalam hadis,
Rasulullah SAW beliau bersabda, "Mama hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum." Hidupku baik buat kalian dan matiku baik buat kalian. Tidak ada dari kalian yang melakukan ketika saya sudah meninggal kecuali amal itu disodorkan kepadaku setiap hari Kamis seperti hari ini. Dan mudah-mudahan amal kita diberikan kepada Rasulullah dan membuat Nabi Muhammad senyum kepada kita, bahagia kepada kita, sehingga kita dikumpulkan nantinya dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dikatakan setiap hari Kamis amal umat Nabi Muhammad itu disetorkan kepada Nabi Muhammad. Katanya Rasulullah, kalau saya lihat ini amalnya, saya hamidullah. Oh, ini sholat ada di masjid, iktikaf, hadir majelis ilmu, cari rezeki yang halal dan yang lain-lain, hamidullah. Saya muji Allah Ta'ala. Tapi kalau umatku ini maksiat, dia melakukan hal-hal yang diharamkan sama Allah, istaghfartu lahu. Saya mintakan ampun kepada Allah untuk Allah Ta'ala ampuni dosanya. Jadi kita yang melakukan dosa, yang selalu bermunajat kepada Allah untuk dosa kita diampuni adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, fa innaka la tansi nabiyyaka ya fata. Walau ji'tahu sa'yan 'alal aini sa'in. Kau tidak akan bisa mampu membalas kebaikan Nabi Muhammad. Tidak mungkin manusia ini, umatnya Rasulullah, bisa membalas kebaikannya Nabi Muhammad. Walaupun kamu harus jalan dari rumahmu ke Madinah, bukan pakai kaki, pakai kedua matamu. Kamu jalan pakai kedua matamu untuk ke Madinah, ziarah Rasulullah, untuk membalas semua kebaikan Nabi Muhammad, itu masih belum cukup. Nanti ketika di akhirat, hal yang paling kita harapkan itu bukan ibadah kita. Hal yang paling kita harapkan itu bukan amalnya kita, bukan ilmunya kita. Yang paling kita harapkan adalah Nabi Muhammad SAW. Dikatakan di dalam hadis, "Wa ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu." Tidak ada manusia di hari kiamat kecuali harus berhadapan langsung dengan Allah dan harus bertanggung jawab atas semua yang dia lakukan ada di dunia. Manusia harus bertanggung jawab dengan mata. Untuk apa dia melihat? Mata ini dipakai untuk apa? Kemudian harus bertanggung jawab. Telinga ini dipakai untuk apa? Dilihat. Mata dipakai untuk melihat wajahnya orang soleh atau wajahnya orang fasik. Telinga ini dipakai untuk mendengarkan hal-hal yang baik atau hal-hal yang maksiat. Mulut ini dipakai untuk zikir atau dipakai untuk nyanyi. Wa ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu. Disebutkan di dalam Al-Quran, "Wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran." Kira-kira siapa yang bisa masuk surga nanti? Orang kayak kita ini kapan bisa masuk surga? Matanya lebih banyak melihat HP daripada melihat Al-Quran. Itu iktiraf, pengakuan diri. Telinganya lebih mendengarkan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah daripada mendengarkan hal-hal yang diridhoi sama Allah. Mulutnya lebih banyak ngomong yang tidak ada faedahnya daripada berpikir kepada Allah. Tangan juga begitu. Perut kadang-kadang yang dimakan dari hasil syubhat. Kadang-kadang makanan yang dimakan dari hasil hal-hal yang haram. Kaki juga begitu. Masjid berat. Sholat ke masjid berat. Tapi minta maaf kalau di Pasuruan namanya orkesan. Tidak tahu saya kalau di Madura. Kalau orkesan, ya, kapan kita bisa masuk surga? Karena itu kita tidak bisa untuk punya harapan masuk surga dengan amal kita. Terus terang lebih banyak dosa daripada pahala yang kita punya. Lebih banyak aib, kekurangan daripada amal-amal yang baik. Mata lebih banyak tidur daripada melihat Al-Quran. Mulut lebih banyak habis sama rokok daripada pakai siwak. Telinga itu terus terang. Dari ujung kepala sampai ujung kaki, tubuh kita ini dipenuhi dengan kotoran dan dosa. Nah, kalau mau mati, nanti kalau mati, siapa yang bisa kita harapkan? Sholat tidak pernah khusyuk. Tapi kalau
melihat berita khusyuk. Ngaji Al-Quran kepalanya di mana-mana. Tapi kalau baca koran, tegang. Tidak punya amal sedikit pun yang bisa kita pakai. Yang bisa kita harapkan nanti di akhirat cuma satu, Nabi Muhammad. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sholat kita ini tidak punya nilai, tidak ada khusyuknya. Dari awal takbir sampai Assalamualaikum, kepalanya kemana-mana. Rakaat pertama masalah di rumah, rakaat kedua masalah di toko, rakaat ketiga masalah di sini, sampai salam. Kalau ngaji Al-Quran baru 2 lembar dilihat, kurang berapa lembar satu juz ini? Kurang berapa lembar? Kalau sudah zikir bawa tasbih dilihat terus, 1000 apa belum? Sudah 100 apa? Zok, rasa kita tidak punya. Rasa yang dirasakan sama orang soleh, kita ini tidak punya. Kalau kita ini sudah banyak ibadah, banyak sholawat sama Nabi Muhammad. Kalau sholat 5 waktunya seada-adanya, perbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad. Karena yang paling kita harapkan di akhirat Nabi Muhammad. Kita cuma butuh satu, kita diakui nanti di akhirat umatnya Nabi Muhammad. Kalau kita ini diakui umatnya Nabi Muhammad, insya Allah beres urusan. Karena Rasulullah beliau bersabda, syafaati di ahli kabair min umat. Syafaatku saya berikan kepada umat Islam yang punya dosa besar. Yang punya dosa besar dikasih syafaat sama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu sangat-sangat terhina, sangat-sangat hina kalau ada umatnya Nabi Muhammad di samping rumahnya ada bacaan mulai, dia tidak mau hadir. Di tempat yang disebut Nabi Muhammad, malas mau hadir. Ini mau mengandalkan siapa di akhirat kalau bukan Nabi Muhammad? Nah, kenapa cuma gara-gara ngantuk, cuma gara-gara capek, setengah jam, 1 jam, 2 jam untuk zikir tidak mampu. Untuk nyebut Nabi Muhammad SAW tidak mampu. Dan majelis kayak gini nih, barokahnya besar. Dikatakan, ma istama'a ummati arba'ina nafar illa wa fihim waliyullah. Tidak kumpul umatku 40 orang. 40 orang zikir, ada 40 orang. Kecuali di salah satunya ada walinya Allah Ta'ala. Hal ini insya Allah sudah lebih dari 40. Dan insya Allah ada walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berharap berkatnya walinya Allah, Allah Ta'ala terima segala amal baik kita. Amin. Allah Ta'ala ampuni dosa-dosa kita. Dan itu nanti kalau ada acara maulid, kalau nanti ada acara burda, apapun yang untuk Nabi Muhammad, jangan pernah malas hadir. Jangan sampai diri kita ini diatur sama nafsu. Ini kita ini masuk ada di sini, ini banyak pahala. Pahalanya banyak. Yang pertama, kita ke masjid. Dikatakan orang yang jalan ke masjid, 1 langkahnya ngampuni dosa, 1 langkahnya angkat derajat. Kalau kita dari parkir sepeda atau parkir mobil jalan ada 10 langkah, berarti ada dosa yang diampuni dan ada pahala yang diterima sama Allah Subhanahu. Kemudian masuk ada di masjid. Masjid ini tempat yang paling dicintai sama Allah Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dia bersabda, ahabbul biladi ilallah masajiduha, wa abghadul biladi ilallah aswaquha. Tempat yang paling dicintai sama Allah. Setiap daerah itu tempat yang paling dicintai sama Allah. Mungkin kalau di Jakarta itu yang paling hebat itu Istana Presiden ya. Itu di mata kita, bukan di mata Rabbul Alamin, bukan di matanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin di Madura ini kantor apa? Bupati, enggak, bukan. Tempat yang paling dicintai sama Allah, yang paling dicintai sama Allah adalah masjid. Masjid. Dan tempat yang paling dibenci sama Allah itu pasar. Pasar itu kalau bahasa sekarang mungkin mall. Makanya jangan kalau di mall 2 jam, di masjid setengah jam tidak kuat. Di mall mulai pagi ketemu duhur ketemu asar, mau maghrib baru keluar dari mall. Di masjid 2 jam tidak kuat. Ada di masjid di jam ini namanya ada khalal fil iman, dia punya kesalahan dalam iman, ada masalah dalam iman.
Dan masjid ini disebut Baitullah. Masjid ini disebut rumahnya Allah Subhanahu. Fahaqqun lil mazur an yukrima dhaifahu. Rumahnya Allah, kewajiban bagi orang yang diziarahi untuk memuliakan tamunya. Kalau di masjid ini, kita ini bukan tamunya takmir masjid, bukan tamunya siapapun. Ini rumahnya Allah. Ini rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Seharusnya kita lebih bangga masuk ke masjid daripada ke tempat-tempat yang dimurkai sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ini ke tempatnya orang yang paling dermawan, orang yang paling roman, orang yang paling suka mengasih dari orang Madura ini, kita tidak masuk kecuali dikenyangkan perutnya, dikenyangkan kesaknya, sakunya dikenyangkan semuanya. Ini orang dermawan. Nah kalau Allah Ta'ala, ada yang lebih dermawan dari Allah Ta'ala, ada yang lebih roman dari Allah Ta'ala, ada yang lebih bisa memberi lebih dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin sampai kita ini semua jalan dari rumah masuk ada masjid ibtigha'a wajhillah, karena berharap ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita keluar dari masjid ini, dosa kita tidak diampuni sama Allah. Tidak mungkin, mustahil. Allah ini zat yang paling mulia, zat yang paling dermawan, zat yang paling suka memberi tanpa batas. Allah Ta'ala memberi tanpa. Dan kalau kita ini jalan dari rumah ke sini, ini rumahnya Allah Ta'ala, saya mau masuk masjid, saya mau jadi tamunya Allah Ta'ala. Masuk ada di masjid, sholat tahiyatul masjid atau sholat apapun, karena menghormati rumahnya Allah, duduk baca burda, sholawat sama Nabi Muhammad SAW. Husnudzon saya, kita tidak keluar dari masjid ini kecuali semua dosa kita diampuni sama Allah Ta'ala. Kecuali satu dosa antara kita sama manusia. Karena dosa antara kita sama manusia, kita harus minta maaf. Kita harus minta maaf. Itu ayo yang semangat. Ini pengajian 1 bulan sekali, bukan setiap hari. 1 bulan hadir, baca sholawat, baca burda. Fadilahnya burda ini banyak. Disebutkan tadi sholawat mudhoriyah, tidak dibaca sholawat mudhoriyah kecuali rohnya Nabi Muhammad itu hadir. Kemudian baca burda 1 kali itu lebih afdal daripada baca kitab Dalailul Khairat 70 kali. Ada sebagian ulama, banyak fadilahnya. Walhasil kita masuk ada di sini, ini ibarat kita ini masuk pasar yang digratisi. Mau ngambil apapun gratis, mau ngambil baju gratis, mau ngambil makanan gratis, mau ngambil apapun gratis. Kita masuk ada di sini, kita minta ampunan gratis, mau cari pahala, semuanya ada. Alhamdulillah, hum qaumun la yashqa bihim jalisun. Orang yang hadir kayak gini adalah satu kaum yang tidak akan celaka. Orang yang hadir ada di majelis yang kayak gini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kita taufik dan hidayah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita orang-orang yang soleh. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita orang yang selalu berzikir kepada Allah, bersalawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah Ta'ala pertemukan kita dengan Nabi Muhammad sebelum kita meninggal. Amin, ya Rabbi. Kita bisa melihat wajahnya Nabi Muhammad walaupun dalam mimpi. Kita bisa melihat wajahnya Nabi Muhammad, kita bisa nyentuh kulitnya Nabi Muhammad. Dan nanti pada akhir hayat kita, Allah Ta'ala ketika kita mau meninggal, Allah Ta'ala hadirkan Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad tuntun kepada kita kalimat La ilaha illallah. Siapa orang yang meninggal mengucapkan kalimat La ilaha illallah, dia masuk surga tanpa hisab. Dan kita berharap, kita minta ada di masjid, ada di acara burda, di tempat kita sholawat kepada Nabi Muhammad. Ya Allah, jangan Engkau matikan kami kecuali kami pertemukan dulu dengan Nabi Muhammad. Ketika kita mau meninggal, hadirkan Nabi Muhammad untuk menuntun kita kalimat La ilaha illallah. Dan nanti ketika di akhirat, masukkan kita dalam rombongan khususnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bersama Nabi Muhammad, bersama para anbiya, bersama para aulia, para sholihin, para orang tua kita, semua bersama-sama masuk dalam rombongannya Nabi Muhammad, rombongan kara-karaan masuk surganya Allah Subhanahu Wa Taala, Jannatul Firdaus. Amin ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.